Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan review ya sedikit tentang STB HK680 FJ dengan menggunakan TWRT di versi 24.10.0. Sebenarnya beberapa updatean lalu itu sudah menggunakan OpenWRT 24.10.1 teman-teman. Akan tetapi ya setelah saya pelajari 24.10.1 itu sepertinya banyak trouble ya. Jadi makanya updatean saya ke downgrade dulu ke 24.10.0 dan kita tunggu ya, mudah-mudahan 24.10.2 atau berikutnya nanti lebih bagus ya, bisa nge-fix semua kekurangan di 24.10.1. Nah, di sini saya menggunakan open class only 14.05.25 teman-teman. Kemudian di updatean ini ya, yang saya review ini teman-teman juga sudah menggunakan kernel 6.6.90 ya. Jadi saya juga coba-coba belajar untuk compile kernel dan tentunya bisa berjalan di HG680p. Di sini saya menjalankannya dengan menggunakan flash disk ya teman-teman, karena entah kenapa ya ini belum bisa menggunakan SD card yang kelas 10. Sedangkan SD card kelas 4 itu saya rasa lemot ya teman-teman. Jadi saya menggunakan flash disk untuk booting OpenWRT ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ada routing, firewall, system log, proses, net monitor, dan PreMemCache. Nah, ini firewall 4 karena memang di versi 24 itu sudah firewall 4 semua ya teman-teman. Bisa terbaca di sini Linux version 6.6.90 RWRT, kemudian mesin model itu HG680 FJ teman-teman. Dan kita lihat di sini untuk apa ya, kernel warna juga tidak ada ya, tidak muncul, tapi entahlah di bawah tidak ada ya teman-teman, jadi aman. Lantas kemudian ini saya sudah setting juga ya untuk GPIO support LED Internet Indikator di kernel 6. Jadi bukan hanya kernel 5 yang bisa kita aktifkan internet LED indikatornya, tapi juga di kernel 6 teman-teman. Meskipun memang ya sedikit ada usaha untuk mencari GPIO yang sesuai dengan kernel 6. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ya ke bagian proses, atau kita cek dulu di bagian sistem log ya, kernel log ya. Nah, di sini, nah baik, kita lanjut ke bagian proses. Ini menggunakan kernel 6, kenceng ya teman-teman, aman semua. Nah, di sini belum seberapa ya. Oke, kita lanjut ke connection. Berhubung karena masih dalam tahap uji coba ini teman-teman, saya hanya terkoneksi menggunakan PC yang saya gunakan untuk mereview ya. Jadi belum terhubung ke klien yang umumnya saya gunakan ya, atau yang saya share ke sekitar rumah saya. Lanjut, net monitor PreMemCache juga tetap berfungsi di sini teman-teman. Nah, lanjut sistem kita cek semua. Administration ini lancar banget ya teman-teman. Software, kemudian startup. Oke, startup aman. Kita lihat di lokal startup. Di sini ada Star Services dan FG LED Space Dash Air ya teman-teman. Lanjut ke schedule task. Ya, ini umumnya sih seperti dengan yang lainnya, sama seperti yang lain-lainnya. Dan di sini kelihatan teman-teman, saya menggunakan flash disk, makanya kedetek di SDA bukan MMC BLK ya, tapi SDA. Dan di sini kedeteknya SDA 1, SDA 2. Lanjut, kita lihat dulu file manager. Ya, aman kayaknya teman-teman, aman ya, mantap. Ini pakai kernel 6.
Oke, mount point. Nah, di sini ada Amlogic Service. Untuk install ke internal saya belum coba ya, teman-teman. Entah bisa apa tidak ini. Kemudian manual upload update, online download update. Kemudian backup firmware config, CPU setting. Nah, CPU-nya juga begini ya, teman-teman. Kernel yang apa ya? DTB yang saya gunakan ini adalah DTB dari kiriman seseorang ya, temen di Facebook, dan memang benar ternyata support 2,0 GHz ya, teman-teman. Jadi bisa di naikkan lagi nih, yang awalnya itu cuma sampai 1,9 GHz, sekarang sudah bisa 2,0 GHz. Nah, makanya minimal frekuensinya di sini saya tambahkan, yang tadinya default itu di sini ya, teman-teman, tapi saya tambahkan ke sini ya. Kemudian plugin setting tidak ada masalah di sini. Lock, shutdown, reboot aman sih ya, teman-teman. Kemudian untuk bagian modem sendiri configuration service open class. Nah, di sini kita masih gunakan open class lama ya, teman-teman. Nantilah saya update sebelum di share ya. Oke. Kita cek di terminal. Wah, aman ya, teman-teman. Bisa diakses dengan lancar. Oke. Waduh. Mulus. Mantap nih, teman-teman. Nah, oke, buat teman-teman yang minat dan ingin mencoba firmware ini, silakan ya, teman-teman, menghubungi saya via WhatsApp, Telegram, grup, ataupun Facebook ya. Jadi berhubung karena memang saya belum share secara publik, sehingga saya gunakan cara demikian, teman-teman. Soalnya ini masih dalam tahap uji coba juga ya. Saya belum share publik kalau belum betul-betul saya yakin, teman-teman. Takutnya nanti cuman mengecewakan, malah bukannya saya mendapat pujian, malah dapat hujatan nantinya, teman-teman. Jika memang yang saya share ini sebenarnya belum wajar untuk di-share ya. Jadi saya rasa itu ya, teman-teman, sekedar review HG680FJ dengan kernel 6 ya, di OpenWrt 24.10.0. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.